Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Fana, apa kabarnya? Baik Pak, kita gimana? Alhamdulillah. Gimana makanya? Baik, lancar. Sampai makan di mana tadi, Pak? Di Indah Digital Klinik Bojonegoro Pak. Nah, itu ngapain itu? Kayak percetakan plomber, cetak HP, cetak stiker gitu Pak. Berarti sampean di belakang atau di depan atau ganti-gantian gitu? Ganti-gantian, kadang melayani suami juga. Melayani gitu deh? Iya. Bagus. Betah nggak di sana? Betul Pak, temennya juga banyak, enak. Berarti di sini berapa? Dari sekolah, dari SMK berapa? Tiga. Ada yang lain kok nggak? SMK lain gitu? Ada Pak, sempat jadi logo. Oh, jadi aku sih sampai situ. Ya, Terus? Losari. Bojonegoro. Iya. Rame berarti di sana? Iya Pak, Cepu juga. Berapa belas berarti? 19 anak. Berapa anak? Iya. Istimewa. Nah itu berarti baginya gimana itu berarti? Shift-shiftan, ada shift pagi, ada shift malam. Tapi liburnya 4 hari Pak. Aku bisa? 4 hari masuk, 4 hari libur. Kan? Gitu terus. Oh gitu. Gantian, nanti libur SMK Jatiroto masuk. Iya. Nah ini berarti sampean ngekos di sana dulu. Iya. Ngekos 4 hari pulang. Terus itu lagi apa gimana? Apa jalan-jalan? Tidak pulang Pak di sana. Di sana malah. Menyenangkan ya kayaknya ya. Tapi kadang pulang Pak. Berarti pulang ke Medan Iya. bareng-bareng. Berarti 3 itu pulang bareng atau beda-beda mbak? Apa? Pulangnya. Maksudnya berarti sampean tetap satu shift dengan dari Sunaturun aja. Tidak. Beda-beda. Beda. Aku masuk Aulia sama Nimah libur. Terus aku libur Aulia sama Nimah masuk. Oh, sampean sendirian berarti? Iya. Istimewa. Tapi enak di sana. Berarti kayak PKL sendiri sampean? Iya sendiri Pak. Terima kasih. Berarti ini, nah kamu PKL berarti sampai hari Sabtu kemarin. Sabtu. Terakhir. Terakhir. Lalu tanggal 24. 24. Iya. Kamis. Oh, cuma dari itu ya. Iya. Dan itu SMK yang lain berarti sudah kembali semua atau? Masih ada. Ya, Desember baru selesai. Ya makan kelas 12 itu nek saya tanya-tanya teman-teman juga banyak yang senang, maksudnya yang menyenangkan, jarang yang ada masalah, yang malah kelihatan banyak yang sudah berisi, maksudnya berat badannya bertambah. Ayam Pak. Ayam nggak mikir berarti. Itu duit terus. Pertanyaan mendasar. Kamu dibayar apa berarti biasanya? Enggak Pak, tapi tulangnya masih 50 bisa anak. Kan 3 anak, masih 150 bagi 3. Oh gitu, lumayan itu Pak. Jajan ada? Enggak ada. Berarti itu ya Iya, tapi enak Pak. Ya enaknya gimana? Rasanya. Ya namanya PKL gak ada sangu Mbak. Mas berangkatnya jam 8, pulangnya jam 4. Iya, kalau kerja seperti itu memang. Elsa enak Pak. Elsa di mana? Elsa di Pulau Bojonegoro tuh jam 8, pulangnya jam 12:30.
Berarti, tapi masuknya 5 hari, 4 hari, Maksudnya seminggu tak liburan minggu. liburnya minggu. Ya enak sampai ya, 4 hari libur, 4 hari masuk, kan sama aja. Ya, berarti setengah hari berarti selesai. Iya. Masuk sore jam 1 sampai jam 5. Ada sih sore juga. Gitu gitu. Ya kok baru nggak. Berarti biasanya, berarti memang kalau di kafe itu kebanyakan shiftan berarti. Ada yang langsung nggak sih, Mbak? Ya langsung Pak. Oh iya, sampai langsung ya. Ya, berarti PKL sudah berakhir. Berarti sampean ke sekolah, siap jadi anak sekolah lagi. Gimana? Jadi anak sekolah lagi. Langsung lulus. Pengen langsung lulus. Terus males. Malas. Nah itu. Ya. Emang sebentar lagi lulus juga. Iya. Nah ini di sini ada yang mau disampaikan atau gimana? Dan kalau jadi gini, aku males sekolah. Gimana itu? Oh iya, jadi pengen langsung kerja atau gimana? Mau jadi itu ya, berarti ini kita bahas namanya konseling individu. Jadi konseling individu itu sampean bisa bercerita apapun masalah yang dimiliki, karena di konseling individu ada namanya asas keterbukaan. Jadi keterbukaan sampean bebas mau cerita apapun yang menurut sampean mau itu baik buruk, saya tidak perlu malu untuk bercerita. Terus ada juga asas kerahasiaan. Jadi ketika Mbak Fana sudah bercerita, insya Allah akan terjaga kerahasiaannya. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu. Ini izin untuk direkam. Boleh apa enggak? Iya Pak, boleh. Enggak apa-apa ya. Iya. Nah, jadi dalam sesi konseling kali ini kira-kira waktu yang diperlukan berapa lama? 30 menit kira-kira cukup nggak? Cukup Pak, jadi cukup. Cukup ya, kita coba ya 30 kali. Nanti kalau sebelum 30 menit selesai nggak apa-apa. Kalau selesai belum selesai ya kita selesaikan secara cepat atau besok sesi berikutnya. Itu nggih. Nah, tadi Mbak Hana bercerita kalau ingin sudah malas sekolah. Iya. Nah, malasnya itu seperti apa Mbak? Males belajar Pak, males. Dan males nilainya turun. Berarti PKL kemarin nilainya turun. Iya Pak. Lalu menurut Mbak Ivana, kenapa malesnya itu? Males belajar Pak. Banyak main HP. Gitu. Nah, saya dalami dulu ya. Nah, malesnya itu males berpikir atau males apa ya berangkat sekolah atau gimana? Ya, udah males berangkat sekolah. Berarti itu ya memang apa gara-gara sudah nyaman magang? Enggak Pak, justru tambah pengen cepet-cepet gambar. Oh gitu ya, magangnya juga kepengen cepat selesai gitu. Iya. Saya mengerti. Memang kalau sudah kelas 12 itu memang segera cepat-cepat selesai. Lah, males itu biasanya berarti biasanya sampai tadi malas belajar. Biasanya belajar Pak. Belajar kelas 10 11 belajar gitu. Belajar. Kelas 12 ini sampean buatan belajar. Bukan. Lah, nek di rumah berarti Mbak Ivana di rumah sama siapa? Sama Mbak.
sama mbak. Iya. Orang tua ke Kerja. tidak ada pulang atau gimana? Enggak pulang setahun sekali lebaran gitu. Kerja di mana mbak? Jakarta. Di Jakarta gitu. Iya. Berarti tidak ada yang mbak biasanya nyuruh belajar buatan Yang nyuruh ada enggak gitu Pak. itu nggih. Berarti nek kelas 10 11 nggih belajar nggih kemampuan kamu sendiri berarti. Berarti sekarang belum mau biar ya saya mengerti memang adaptasi dari magang ke sekolah ini memang agak perlu memang proses adaptasi lagi seperti dari sekolah dulu ke magang. Nah, mohon maaf nih, nek orang tua sering menghubungi enggak? Enggak Pak. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali nih. Oh, telepon. Berarti termasuk sibuk atau gimana? Ya sudah lukas itu Pak untuk keluarga kan bisa Bisa. lagi gitu Pak. Oh gitu, dengan keluarga yang baru gitu. Sampai dekat ya dengan yang bapak atau berarti ibu yang nikah Iya. dengan bapak yang baru dekat buatan? Enggak ya. Oh, itu. Misal niki, kalau dengan misalkan ibumu nelpon, gimana perasaan? Kalau ibu nelpon, sampai senang atau sedih atau? Ya senang Pak kan dikabari gitu. Kalau sampai kan berarti mbakmu jarang yang nyuruh belajar berarti. Nah misalkan ibu yang nyuruh belajar kira-kira mau apa betul? Ya mau Pak. Mau gitu? Ya, diperhatikan. Berarti diperhatikan gimana mas? Ya diperhatikan, disuruh belajar, diiling loh Pak. Iya. Mudeng. Jadi kira-kira sampean kalau diperhatikan itu juga mau gitu. Nah sekarang saya kembalikan dulu. Kamu menurut kamu ibumu itu sebenarnya ingin telepon tapi nggak bisa atau tidak ingin telepon? Ingin telepon tapi Nggak bisa. Karena gimana? kalau keluarga baru nih Pak. Oh gitu. Nah, tapi sekarang kalau dibalik mbak, misalkan kalau sampean berarti percayanya pengen telepon tapi tidak bisa, wes kita balik dulu. Jadi kan tadi sampean urut dari awal dulu gitu. Berarti sampean malas belajar. Terus menurut sampean kan sudah ingin lulus tapi misal pengen diperhatikan orang tua itu mau belajar, kira-kira seperti itu. Kita jadi masalah sampean itu menurut saya adalah awal yang nggak bisa belajar. Sebenarnya tidak mau belajar apa tidak bisa belajar, beda loh. Nggak bisa belajar berarti ya banyak kendalanya. Kalau nggak mau kan dari sampean sendiri. Ya mau Pak. Ya masih itu ya. Nah sekarang gini, berarti kan tadi masalahnya tidak bisa belajar karena kurang diperhatikan orang tua gitu guys. Nah sekarang saya balik dulu, misal kira-kira sampean pernah menghubungi orang tua dulu gitu? Pernah Pak. Pernah. Diangkat bukan misal? Diangkat tapi jarang gitu Pak. Jarang diangkat.
lebih banyak jarangnya. Itu ya. Jadi komunikasinya benar-benar jarang sekali ya Mbak ya. Nah kira-kira untuk band itu bisa komunikasi lancar itu gimana Mbak menurut sampean? Jadi itu Pak, telepon itu loh Pak. Telepon ya? Ya, telepon. Video call. Nah biasanya ibumu liburnya hari apa Mbak? Minggu. Minggu ya. Nah misalkan sampean tadi kira-kira kalau solusinya adalah menurut sampean bisa video call, misalkan sampean berusaha dulu untuk video call gitu, kira-kira gimana menurut sampean? Apa Pak, tadi kan gitu kan jarang berangkat gitu. Kenapa kita coba aja? Maksudnya gini, kan itu gitu, tetap ibunya sampean kan. Kalau itu yang membuat sampean menjadi lebih bahagia, lebih bisa semangat sekolah lagi, ya nggak apa-apa kan, dicoba. Gimana? Atau sampean masih bingung? Bingung Pak. Gimana? Bingung gimana? Bingung kan? Ya, telepon terus gak diangkat gitu Pak. Itu gue. Kalau mbak pas sanggang telepon diangkat berarti. Ya enggak Pak, gak diangkat. Gitu ya. Jadi ya menurut saya untuk bakat kita coba dulu aja. Kalau tidak diangkat ya berarti misalkan kan bisa WA atau gimana. Nek biaran sampean sering betul Mbak. Ya, sering tanya kabar gitu. Tapi tidak pernah cerita dari kesusahan. Pernah? Dan ceritanya biasanya masalah apa? Dari sekolah Pak. Ya itu bener, bayar sekolah pasti bisa. Selain itu Pak, minta uang gitu. Iya. Nah ini itu, nah saya ketemu. Jadi mungkin ya saya berpendapat kesimpulan saya Jadi nanti kalau saya salah, bilang Kak salah nggak apa-apa. Itu Jadi sampean itu sebenarnya ingin diperhatikan, Ya. tapi tidak mau memulai untuk memperhatikan. Iya Pak. Nah itu saya yakin keyakinan gini, mungkin ini adalah memang permasalahan keluarga yang lumayan kompleks Pak. Jadi umumnya ya memang perceraian. Itu ngapain cerai atau meninggal? Cerai. Nah memang perceraian itu memang yang agak menjadi masalah itu di anaknya. Jadi kadang yang hubungannya menjadi nggak harmonis atau gimana. Nah, apalagi ibumu sudah punya keluarga yang baru, dan menurut saya istilah keluarga baru pun nggak terlalu sesuai, karena itu pun keluarga sampean, berarti itu juga bapak sampean itu punya anak lagi belum. Nah itu artinya jadi sampean tak bisa tanya dulu Pak, saya itu benar kayak gitu, benar-benar itu saya itu benar-benar pengen. Dan ibu itu pun sebenarnya pengen tapi nggak bisa. Maksudnya gini, iki anakku tak berarti kok mau aku sebenarnya ya ada masalah pengen cerita kan kayak gitu. Kadang ibu juga tidak bisa memulai seperti sampean sing tidak bisa memulai untuk bertanya, untuk bercerita kan kayak gitu. Jadi sebenarnya sih ya inti dari permasalahan ini sederhana, masalah komunikasi. Bagaimana ibu sampean bisa bercerita kalau sampean tidak mau terbuka kan gitu.
coba dimulai. Apalagi terus sampai dengan Mbak akur apa mboten? Ya, untuk akur kadang akur kadang enggak. Nah ya itu maksudnya kan gitu. Mbak sudah punya udah punya anak ya, apalagi Mbak. Nah tinggal sampean memang usia sampean, usia remaja kan memang banyak bergejolak gitu ya. Gejolak dari dalam, dari luar. Kalau sampean memang merasa kurang diperhatikan, ibu cobalah gitu untuk memperhatikan. Kira-kira masuk akal betul? Nah kan gitu. Karena menurut saya kebahagiaan itu bukan berasal dari orang lain. Iya, kita sendiri yang menciptakan. Jadi kalau kamu pengennya bahagia, kalau pengen deket ibu, mencoba itu Pak ngawali saya loh Pak. iya nggak apa-apa. Karena mungkin karena gini, menurut saya nih, saya itu dari masalah yang sederhana dengan orang enggak sederhana di masalah dengan orang tua itu, masalah apapun itu bisa menjadi pemicu untuk akhirnya nggak siap, nggak maksimal belajarnya. Kayak sampean nilainya turun, kayak ya itu tadi makan gak pengen cepat selesai kan, eman gitu. Nah, kira-kira dulu ya, misalkan sampean berarti mencoba menelpon, benar-benar nggak bisa ngangkat atau bisa ngangkat? Bisa Pak. Nah itu ya, saran saya dicoba. Kalau nggak bisa ya berarti saya itu kadang gini loh, dengan orang tua itu perasaan yang sebenarnya itu tidak bisa terungkapkan. Sesimpel Bu, aku kangen sampean. Bisa Pak. Iya makanya itu yang menjadi susah. Ya Bu, aku kangen sampean. Aku gak hanya perlu bayar sekolah tak loh, perlu diperhatikan juga. Itu kadang itu kita yang malu. Padahal itu sebenarnya kan gak rasional ya. Malu Pak. Gimana? Malu Pak. Kira-kira berani benda kalau? Berani tapi begitu Pak. Ya gak apa-apa, dicoba aja ya. Kalau nggak bisa nanti sampai kesini lagi, kamu nggak mau telepon, nggak apa-apa ya. Nah, ada yang disampaikan lagi? Tenang. Nah, jadi saya simpulkan ya, berarti sebenarnya sampean itu pengennya diperhatikan orang tua ya. Jadi tadi sampean bilang ya mencoba dulu aja. Tunggu. Nah, gimana perasaan sampean Mbak Pana setelah kegiatan konseling sesi ini? Langsung Pak, bisa berjalan. Gak apa-apa, gak usah malu. Gimana? Senang, tenang. Ya, gak apa-apa.
Terus apa yang akan Mbak Fana lakukan setelah ini? Itu Pak lagi mencoba WAC video call gitu. Iya, Coba dulu. coba dulu gitu. Apa semoga. Jadi ya itu tadi kalau saya simpulkan, kembali lagi bahwa memang remaja itu fase yang bergejolak ya. Ini adalah menurut saya adalah hidup sampean itu memang ditentukan sekarang. Sampai menjadi males, menjadi susah itu ya bisa karena apa saja ya, karena memang apa ya, semuanya itu seperti kelihatan ribet loh, tapi ketika nanti dewasa itu bisa menjadi pelajaran sampai wah aku bisa kok seperti ini ya. Bahkan saya besok misalnya terus ditarik sampean ke depan, misalkan sampean menikah punya anak, kalau apa yang sampean evaluasi misalnya dari remaja, wah aku zaman cilik kok ngapunten dengan orang tua kok gak akrab ya, sampean bisa saja mencoba mengakrabi anak-anak seperti itu. Jadi dewasamu itu benar-benar dari sekarang. Tapi ya nggak apa-apa, makanya kalau bisa ada masalah cerita ke saya, nggak apa-apa. Insya Allah kita nyari solusi bareng-bareng. Gitu ya. Jadi gimana? Besok perkembangannya sampean bisa cerita lagi ke saya apa enggak? Misalkan 2 minggu lagi misalkan. Oke. Sama. Kira-kira sudah mencoba dengan telepon itu berhasil apa enggak gitu nggih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ke saya. Ya. Terus begitu saja Mbak Ivan. Nah setelah ini sampai pelajaran apa? Kejuruan gitu. Terus ini berarti kembali lagi, oh iya kelupaan. Misalkan untuk yang belajar tadi dari awal bisa belajar, jangan coba aja belajar. Ya. Nek sampean nanti tadi bercerita kalau dulu nggak ada yang memperhatikan bisa belajar, sampean coba aja dulu belajar. Oke? Cukup kita akhiri sesi konseling hari ini. Oke, terima kasih Mbak Ivana kedatangannya. Semoga sampean mendapatkan apa ya namanya solusi pengalaman yang berharga untuk kesini, dan jangan sungkan-sungkan kesini ya. Insya Allah tangan masih terbuka lebar untuk bantu. Ya, terima kasih Mbak Ivana. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.